Hai, assalamualaikum, welcome back to Mamiko channel. Hai Besti, video kali ini aku mau lanjutin video yang sebelumnya mengenai full beres-beres rumah, dari mulai nyapu, ngepel, beberes area depan rumah sampai ngurusin hewan peliharaan ya. Ini aku lagi nyiapin air untuk ngepel area atas dulu ya Besti. Sebelum ngepel, aku sikatin dulu kain-kain pelnya. Ini pakai deterjen. Ini keset untuk yang di bagian area dapur ya. Jadi kesetan di area dapur tuh ada yang basah, ada yang kering. Nah ini keset yang basahnya dari kain pel. Aku selalu sikatin, selalu cuciin setiap 2 hari sekali Besti, supaya nggak jadi butek-butek amat. Ini udah bertahun-tahun juga sih, udah robek-robek, tapi aku belum sempat untuk ganti. Kalau ini kain pel yang biasa aku pakai, aku belinya di Echadwear. Aku udah belasan tahun pakai kain pel ini, udah cocok ya. Mau nyoba pakai yang model baru, ternyata juga nggak cocok buat tipe OCD kayak aku. Nggak tahu sih kalau Besti yang lainnya gimana. Milih kain pel yang kayak gimana sih modelnya? Bisa komen di bawah ya. Kain pel ini terbilang awet Besti. Aku beli ini harganya sekitar 70 ribuan. Bisa gonta-ganti tuh 3 tahun sekali. Itu pun kalau udah jelek banget, udah rombeng banget baru aku ganti. Kadang lebih dari 3 tahun malah. Ini aku ngepel area kamarnya kakak Kay. Aku mau sharing lagi, tapi sebelum mulai sharing dan lanjut ngepelnya, jangan lupa ya Besti di subscribe dulu dan aktifin lonceng notifikasinya supaya Besti semua tahu kalau ada video baru dari Mamiko. Nah ini keanehan dari aku ya Besti, kalau ngepel tuh di bagian yang ada benda-bendanya kayak kursi atau tempat sampah gitu, semua benda-bendanya atau kursinya tuh pasti aku pel-pel juga. Bagian bawah tempat sampah atau barang apapun aku pel. Dan ini aku lakukan tuh nggak cukup sekali aja udah kelar gitu ya, tapi aku lakukan minimal 2 kali, tapi biasanya lebih sih, bisa 3 kali. Nggak sampai lebih dari 3 kali. Aku udah ngurangin lah ya sekarang untuk OCD-nya. Nggak sampai yang harus berkali-kali banget. Pokoknya kalau udah 3 kali ya udah, meskipun merasa masih ada kotoran. Biasanya dulu tuh aku sampai berkali-kali, lebih dari 3 kali bahkan. Tapi sekarang kayaknya udah capek, faktor U juga. Aku ngurangin dan aku lebih memilih aktivitas yang lebih bermanfaat ya Besti. Yang penting bersih. Ini bahkan kalau kata tetanggaku udah sangat bersih maksimal sih Besti. Makanya aku tuh nggak bisa pakai kain pel yang model-model terbaru, yang kita tuh nggak harus meres pakai tangan sendiri ya. Buat aku tuh nggak maksimal aja. Kalau kain pel ini lebih maksimal dan lebih ringan. Balik ke video, ini aku lagi cuciin sendalnya kakek. Jadi tiap ngepel tuh aku cuciin sendalnya. Walaupun aku kerjanya rada kelihatan ngasal gitu, yang penting menurut aku tuh itu udah dicuci, udah bersih. Kalau dicuci pakai sabun, sendal tuh biasanya sebulan sekali. Tapi takut rusak jadi dicuci sama air biasa aja. Terus kalau sambil ngepel, aku suka ngelapin barang-barang yang menurut aku tuh kayak kejangkau sama cicak gitu. Jadi bayanganku tuh cicak suka jalan ke barang-barang ini, apalagi bin bag ya. Jadi hampir 2 hari sekali aku lap-lapin, karena ini sering dipakai sama kakak Kay, anakku yang pertama. Jadi wajib dielap-lapin. Pokoknya semua barang yang sering kita pakai wajib dielap ya Besti. Waktu aku sharing di TikTok mengenai OCD, sempat ada yang nanya, kok ruangannya berantakan, katanya OCD. Nah tipe OCD tuh beda-beda ya Besti. Ada yang OCD kebersihan, OCD yang segala sesuatu harus berurutan, harus detail, harus rapi. Nah kalau Mamiko ini OCD-nya kebersihan. Jadi berasa kalau nggak berulang-ulang ngerjainnya, kayak ngelap-ngelap, ngepel, itu berasa kayak masih kotor gitu loh. Kayak masih ada kotoran aja Besti. Tapi untuk barang-barang yang harus banget tertata rapi justru enggak ya Besti. Yang penting diletakkan sesuai di tempatnya aja. Nggak harus detail berurutan atau nggak harus rapi banget. Nggak tahu kenapa kalau itu aku rada sedikit cuek malah. Balik lagi ke video, tadi
tadi udah ngepel 2 kali bolak-balik ya Besti. Sekarang aku mau bersihin kamar mandinya Kak Kay. Ini cuman bersihin sekilas aja ya, nggak disikatin. Karena kalau disikatin tuh biasanya setiap 6 minggu sekali atau sebulan sekali. Kalau ini cuman diguyur atau dipel sedikit aja, sama dielap-elap di area tertentu. Dan yang paling utama sih tadi aku habis ngebuangin rambut-rambut di solokan gitu ya. Setelah beres bersihin kamar mandi dan ngepelnya, aku mau sholat duha dulu ya Besti. Walaupun sunnah, tapi aku suka melakukannya karena itu udah kebiasaan aku dari dulu ya Besti, diajarin sama mamaku. Lanjut lagi ngepel-ngepelnya. Ini aku ngepel area tangga. Kalau area tangga biasanya aku tuh 2 kali bolak-balik Besti, karena itu juga udah capek banget ya bolak-balik naik turun. Setelah ngepel tangga, aku ngelap-ngelap bagian pajangan ini Besti, dan toples-toples itu biasanya seminggu sekali aja tiap hari Jumat. Tapi kalau untuk meja ruang tamu sama kursinya itu aku lapin setiap habis nyapu, pasti aku lapin karena kotorannya pasti jatuh ke sini. Bukan hanya masalah kejatuhan kotoran dari bekas nyapu aja sih Besti, di sini suka banyak cicak yang lewat. Jadi pikiranku tuh selalu ini dilewatin cicak. Sebelum lanjut ngepel area bawah, aku mau sarapan dulu. Udah lapar banget nih Besti, ada sedikit roti. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke ngepel area bawah. Ini aku lagi ngepel area kamar dulu Besti. Jadi setelah beres ngepel bagian atas sama ruang tamu, langsung ke kamar aku ya. Untuk digeser-geser kayak gini sih nggak setiap hari atau 2 hari sekali, paling seminggu sekali aja. By the way, buat Besti yang lagi nonton video ini, mungkin bisa sharing juga ya di kolom komentar. Biasanya Besti semua tuh bunda-bunda ya, itu kalau ngepel setiap hari atau beberapa hari sekali sih. Dan cara ngepelnya gimana? Mungkin bisa ngebantu mamiku untuk ngurangin OCD-nya sedikit-sedikit ya. Setelah itu aku bersihin kamar mandi bagian kamar aku. Ini temboknya agak hitam-hitam kayak gini, bukan karena nggak disikatin ya Besti sama lantainya, tapi karena dulu tuh dikasih semen gitu, kayak semacam ditambal gitu ya Besti. Ini bersihin kamar mandinya nggak disikatin semua gitu ya, cuman dipel-pel aja, terus diguyur karbol sama dielap-elap di area tertentu. Karena kalau disikatin maksimal tuh biasanya aku tiap 6 minggu sekali aja, tapi untuk 2 hari sekali aku kayak gini aja Besti. Yang penting bersih dan jangan sampai licin, karena kalau kamar mandi licin tuh bahaya Besti. Dan aku nggak suka kamar mandi yang bau gitu, apalagi kan punya anak kecil ya Besti. Meskipun nggak harus pakai parfum dan wangi-wangi amat, minimal diguyur karbol tuh juga aromanya udah enak buat seharian. Kalau nyikatin WC seminggu sekali aku lakuin ya, biar nggak terlalu lama, nanti keburu bau dan kotorannya jadi numpuk kuning-kuning gitu ya. Biar durasinya nggak kelamaan, aku lanjut di part berikutnya aja ya, untuk full bersih-bersih rumahnya. Karena belum selesai ngepel area bawah dan beberes area depan, bersih-bersih bekas peliharaan ya Besti. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa videonya di like, komen, dan di share ke yang lainnya ya. Sharing is caring. Makasih udah nonton. Assalamualaikum.